datang kembali ke acara kita Ngobras bersama senior-senior salon ya. Jadi pagi ini saya ada kedatangan tamu spesial banget, ya ini teman lama kita, namanya Mbak Eni atau Ibu Eni, kita panggilnya biasa Bunda Eni ya. Banyak orang kenal beliau sebagai Bu Made katanya ya, Bu Made kan ternyata bukan ibunya yang Made ya, tapi suaminya ya. Oke, kita Iya, mau betul. minta Ibu Eni memperkenalkan diri dulu ya. Ya, Asal awalnya karirnya di bidang hairdressing ini bagaimana sih Bu awalnya tuh? ya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eni Made. Ya sudah disampaikan Pak Daniel yang Madenya suaminya. Saya berkecimpung di kecantikan rambut berawal dari hobi. Dari hobi, saya pencinta alam. Jadi di situ saya sering praktekkan kepada kawan-kawan, kebanyakan cowok ya minta tolong diguntingin. Dari SMP ya sampai SMA. Kemudian lulus SMA karena adiknya banyak, otomatis saya harus kerja, nggak bisa kuliah. Nah, kerja di salon, dites, alhamdulillah diterima. Di salon tuh di Menteng Plaza, salonnya namanya Ciklila. Nah, di situ saya apa namanya sering melihat sesama kawan saling berbagi pengalaman, khususnya bosnya. Karena bosnya itu namanya Linda Vincentia. Beliau 4 bulan sekali ke Amerika. Dia suka bawa buku-buku. Nah, di situ saya pelan-pelan kalau tidak ada tamu mempelajari. Dari pengalaman itu pasti ada nggak semulus yang kita ini. Pernah satu kali saya gunting kependekan, kemudian komplain. Kebetulan orang Australia yang saya gunting. Disetrap, saya nggak boleh gunting lagi. Karena nah dari situ saya nggak boleh gunting tamu lagi, istilahnya turun lagi menjadi anak asisten. Nah, di situ menjadi pacu untuk saya agar supaya saya harus betul-betul serius mengerjakan ke tamu. Akhirnya saya kemudian ditingkatkan lagi. Oh Nah, berarti saya seorang Ibu Eni Made aja awalnya pernah ya ada jatuh iya, bangun ya Bu ya? pasti pasti. Pasti. Di situ saya kerja 5 tahun, dari tahun 75 sampai 80. Kemudian saya buka salon sendiri di rumah 2 tahun, karena saya menikah. Nah, karena biasa kerja, nggak betah juga di rumah, kemudian saya lihat di koran ada dicari hairdresser berpengalaman 5 tahun, kemudian punya sertifikat Eropa. Waktu saya kerja di salon, saya pernah mengikuti seminar L'Oreal sekitar tahun 76. L'Oreal de Paris sertifikatnya. Wah Nah, itu itu saya pikir de Paris kan pasti kan Eropa kan. Jadi itu saya menjadi saya kirim aja itu via pos ke lembaga Rudia di Suwarno. Karena itu kan calon guru, bukan hairdresser. Jadi teori juga dites juga di Plaza Indonesia waktu itu. Dites sama Budi sama Novi yang tes di Plaza Indonesia. Pasti sama Rudi juga ada di situ. Ya akhirnya diterima di situ. Oh, Saya itu juga nggak nyangka dipanggil, ya. awalnya Bu Eni Made masuk ke Rudi ya itu ya. Rudi Adiswarno betul. Jadi awal masuk di Rudi tahun 82, Pak Daniel. Oh iya, Tahun iya. 82, kemudian di training 3 bulan. Nah, waktu itu tahun 82 tuh lembaga Rudi sedang berkembang, Pak Daniel. Jadi banyak sekali menerima calon-calon guru. Iya. Ya, yang mana akan ditempatkan ke keliling Indonesia, tempatkan ke Jogja, ke Bali, kemana gitu. Jadi saya baru 3 bulan, kemudian diangkat jadi supervisor, kemudian saya juga jadi trainer, akhirnya training guru calon-calon guru di lembaga Rudi Adiswarno. Itu saya di Rudi sampai tahun 2000, Pak Daniel. Oh iya. Sampai tahun 2000. Tapi waktu di lembaga Rudi kan lumayan tuh ya, sekitar 18 tahun. Wah, Ya, alhamdulillah. Kalau anak udah SMA. Tapi di situ saya diberikan satu kebebasan oleh manajemen Rudi Adiswarno untuk mengembangkan lembaga pendidikannya.
Jadi saya di situ banyak sekali belajar semuanya, segala ini. Diberi juga kesempatan saya boleh masuk ke satu organisasi ahli penata rambut dan pengusaha salon, Tiara Kusuma. Saya izin karena saya ditawarkan untuk masuk organisasi itu, saya izin oleh Rudi, dikabulkan, ya silakan. Nah, saya aktif juga di organisasi itu. Nah, di situ banyak sekali pengembangan-pengembangan dari pemerintah untuk bagaimana sekolah non formal untuk berkembang. Jadi banyak sekali itu sekolah-sekolah itu dibiayai oleh pemerintah semua. Kalau sekarang semua bayar itu jutaan. Waktu itu alhamdulillah saya rezeki ya, semua gratis dibiayai oleh pemerintah. Akhirnya sampai sekarang saya menjadi penguji tingkat nasional, kemudian menjadi asesor ya untuk lembaga-lembaga pendidikan pendidikan yang mau buka lembaga pendidikan juga saya menjadi asesornya di Sampai sekarang ya, BUNSP. masih aktif sekali. Masih, iya sampai sekarang. Jadi saya sering dikirim keliling juga, ditugaskan keliling. Dulu Rudi Adiswarno tuh belum memiliki kosmetik, Pak Daniel. Nah, salah satunya juga lembaga kita yang di Matraman, saya di sekolah Rudi Adiswarno yang di Matraman. Itu kosmetik Rudi Adiswarno diberikan ke kita untuk tes kepada siswa-siswa gitu. Hairspray, ya shampoo, yang sekarang foam gitu. Kita juga ditugaskan keliling juga bikin seminar-seminar memakai kosmetik Rudi Adiswarno gitu. Yang sampai sekarang ya dipakai di di salonnya Rudi Adiswarno. Bu, ya. sempat jadi kepala sekolah ya di Rudi juga Ya, ya? jadi kepala sekolah betul. Ya, Matraman ya ya? jadi guru dulu, guru di Krekot dulu, di Krekot 82 sampai 85, 86 baru di Matraman. Ya, nah itu Kalau menurut Ibu banyak. selama perjalanan Ibu karir di hairdressing ini ya, salon ya atau lembaga pendidikan, yang Ya. paling susah, paling sulit yang pernah Ibu alamin apa tuh dalam karir ini selama sepanjang karir ini? Sepanjang karir yang paling susah. Yang paling susah sebetulnya kita harus bisa meredam diri kita bahwa di atas langit ada langit lagi gitu. Kadang kan kita emosi, merasa kayaknya wah gue gimana, itu kita harus bisa ya, bisa meredam. Ternyata ada lagi gitu. Akhirnya yang kita pelajari itu lambat laut kita oh iya. Jadi tahu sendiri kalau orang salon kan, ya oh itu gue udah tahu. Oh bikin alis gitu udah tahu gitu. Nah, itu yang kita harus belajar karena di atas langit ada langit lagi. Nah, saya banyak sekali diberi kesempatan di lembaga Rudi Adiswarno. Akhirnya saya karena dan sering juga mendampingi Rudi keliling seminar-seminar. Itu alhamdulillah akhirnya ikut terkenal juga karena selalu jadi asistennya Rudi pada seminar-seminar keliling Indonesia. Sewaktu-waktu bisa jadi koreografer, sewaktu-waktu jadi make up. Dulu kan saya rambut aja, mau nggak mau jadi make up juga. Jadi semua harus bisa. Karena cuma satu orang yang asisten Rudi keliling. Dengan troli yang alat-alat yang banyak sekali kita bawa ke mana keliling kota, Makassar, Palembang, Padang, semua, Manado. Serabutan juga ya, apa aja harus bisa ya? Iya, harus karena kan kita merantau. Harus bisa semuanya. Dan seru lagi kalau di luar kota karena kita kerja sendiri, datang nih Pak Daniel ya, datang lihat model sama Rudi kan, lihat model, kemudian Rudi instruksi ini di color ini gimana, udah Rudi udah gitu, kita yang kerjakan, kadang sampai jam 12 malam. Besok pagi kita udah harus bangun lagi, make upin modelnya lagi. Nah, kemudian Rudi datang lagi, udah jam segini nih, kita mulai jam 8 udah harus selesai make up-nya. Siap bos ya, siap. Setelah itu Rudi ke panggung, kita juga ke panggung ngeblow-in jadi asistennya. Tapi asik-asik aja tuh gitu. Kalau dipikirin sekarang gila juga ya gitu. Tapi itu satu kebanggaan untuk kita ya diberi kepercayaan ya penuh gitu. Ya bersyukur alhamdulillah kita bisa petik sekarang pengalaman-pengalaman tersebut. Nah, setelah saya udah
stres, jenuh kayaknya Pak Daniel, Iya, iya, ada karena udah tahu semuanya. Jadi saya mengundurkan diri di Rudy dengan baik-baik. Mas, saya mau mengundurkan diri. Kenapa? Katanya Rudy. Enggak, kayaknya istirahat dulu deh gitu. Ya udah, saya istirahat tahun 2000. Istirahat tahun 2000, ternyata ada yang melamar saya. Melamarnya juga lain lagi kerjaannya. Melamarnya jadi technical. Saya diajak ngobrol, mau ketemu gini-gini. Ya udah ngobrol, tanya, "Ibu menjadi technical apa ya?" Saya bilang. Saya belum ngerti waktu itu, tahun 2000 ya. "Enggak, saya punya kosmetik, udah datang kosmetiknya semua, tapi saya belum ada orang," gitu. Jadi saya pikir barangkali Bu Made berminat, kata beliau. Terus, ya udah, "Tapi Bu gini Bu, saya nih usianya sudah 40. Sekarang Ibu mau nawarkan saya produk baru yang mau dipasarkan di Indonesia. Lari saya udah 60 per kilo. Kalau usia saya masih 35, iya kan, karena produk baru ya Pak Daniel. Jadi saya harus gimana, terus perusahaan baru buka lagi. "Bu, saya nggak butuh untuk itunya," katanya. Kata beliau, dia butuh edukasinya. Beliau menyatakan begitu. Ya udah kalau memang seperti itu ya memang kan kita guru, kebetulan memang tugasnya itu, ya udah saya terima. Tapi saya nggak bisa lari kencang, saya bilang gitu. Di diiyakan, ya udah deal gitu. Saya pegang itu produknya namanya Lakme. Lakme itu dari Spanyol. Jadi bukan Lakme untuk kosmetik wajah, bukan. Khusus rambut. Kalau wajah kan dari India, ya Pak Daniel ya. iya, betul. Kalau rambut dari Spanyol gitu. Ya udah saya rekrut sales-sales apa, lumayan buka perusahaan 5 tahun saya pegang itu. Dengan model-model waktu itu lagi tren-tren warna-warni Pak Daniel juga Iya, iya. rambutnya. Keluar Jadi ya. sales-sales saya beri merah, kuning, hijau semua. Termasuk saya putihkan juga. Kala itu saya yang memutihkan rambut-rambut ke salon-salon. Waktu itu belum banyak yang bisa memutihkan. Tapi alhamdulillah saya tahun 2000 itu udah bisa saya buat putih rambutnya. Ya alhamdulillah bleaching-nya jalan gitu. Nah, sudah 5 tahun saya mau punya cucu pertama tahun 2005, saya mengundurkan diri di Lakme. Karena saya namanya cucu pertama kan lagi seneng-senengnya gitu ya, jadi saya izin, saya mau istirahat di rumah karena punya cucu pertama. Ya udah, sebetulnya beliau beranggapan saya cuman izin nggak berhenti kerja gitu, cuma izin aja. Istirahat ya. Ternyata istirahat, ternyata salah persepsi. Saya pikir Bu Made nggak berhenti, katanya cuma izin aja. Oh, saya salah bicara kali ya gitu. Terus kemudian ya balik lagi, sudah biasa kerja, saya di rumah tuh main komputer aja, sampai suami bilang, "Udah kerja aja lagi Mama," katanya gitu. Biasa gibrak-gibrak gitu, Tapi suruh Bung kerja Ade mah lagi. orangnya nggak bisa diem ya. Iya, emang nggak bisa Nah, waktu itu Pak Daniel ketemu, mau ngobrol, "Ada apa? Ibu bapak saya mau bicara," katanya gitu. "Iya, Iya, ada apa?" gitu. Ya suruh tes kita kerja aja produk-produk. ya Bu ya. Banyak katanya banyak bawa produk dari Itali, untuk coba-coba. Saya bilang, "Kebetulan adik-adiknya Pak Daniel kan banyak anak perempuan semua." Ya udah saya coba-coba di rambutnya, beberapa produk. Ternyata Elgon yang, itu, yang kepilih gitu, karena nggak ada aroma, nggak bau, nggak keras amoniaknya. "Oh, ini boleh juga nih," gitu. Ya udah, eee, tapi sebelumnya sih saya, sebetulnya ditawarkan memasarkan telur. Memasarkan telur karena, papinya Pak Daniel itu kan memang pengusaha telur. Dia bilang, "Pak, saya
kosmetik aja deh, jangan telur. Telur nanti aja ngikut. Kalau kosmetiknya sudah jalan, baru telur sekalian jalan. Kan jadi bagus. Ya benar, memang ke kosmetik dulu kita jalan. Kosmetik Elgon gitu. Ya udah, lumayan saya sekitar 7 tahun ya pegang Elgonnya Pak Daniel ya. Iya, lama. 7 tahun. Lumayan 7 tahun. Dari semua pengalaman saya itu, alhamdulillah saya juga pergi kemana-mana, ke luar negeri, ke Eropa, kemana tuh semua karena dari skill saya. Jadi semua saya pergi tuh gratis gitu dari company yang sponsori semua. Saya ke Spanyol juga ke pabriknya Lakme juga tahun 2003 gitu. Ke beberapa tempat nih pokoknya saya pergi-pergi itu disponsori gitu. Jadi bersyukur bisa pergi-pergi kemana-mana ke Asia, ke Eropa. Nah, ya untuk kawan-kawan ya harus semangat. Kayak nih istilahnya sekarang dibilangnya dadong kan sekarang karena lumayan usianya udah cukup. Dipanggilnya dadong gitu. Iya Jadi sih, jangan kecil hati. kalau bisa sih Bu Made bagi-bagi sedikit nih advice atau tips ya, gimana caranya Iya. hairdresser muda bisa sukses di bidang rambut gitu. Iya. Sebetulnya harus tekun aja. Ada apapun, ada training. Memang banyak saya juga di produk-produk tuh, juga di Lembaga Rudadi Soeharno sering mengajak tamu-tamu dari luar tuh ya untuk kita diajak training. Training barber dari clipper tuh dari Amerika datang, kita ikut belajar training. Apapun diundang kita selalu harus serius gitu. Mengikuti serius. Jadi jangan sok ngeliatinnya gue udah tahu enggak. Kita terus belajar. Alhamdulillah setiap training tuh ya trainernya selalu suka sama kerjaan saya Pak Daniel. Gue sombong dikit. Tapi benar kok. Saya mau bok. Hah? Itu benar nggak sombong. Saya lihat sendiri soalnya. Biasa. Oh gitu ya. Iya waktu itu pernah yang orang Amerika tuh bilang sama Rudy, Rud, gue suka sama dia kerjaannya bagus katanya. Gue bawa ya. Waktu udah terakhir mau pulang aja dia bilang, kamu ikut saya ya katanya dia bilang. Enggak, saya punya suami nggak bisa. Gitu. Kamu bagus kerjaannya. Saya sih mengerjakan ya kerjain aja gitu, nggak ada niat-niat untuk apa ya, untuk jadi gimana enggak, saya kerjakan aja gitu. Semua dengan serius gitu, fokus gitu. Salah nggak apa-apa, saya juga sering salah gitu. Jadi untuk yang muda-muda semangat, harus semangat. Ya, jangan takut salah nggak apa-apa. Pengalaman tapi jangan diulang lagi gitu. Kalau untuk saya ya. Nah, di samping itu ya seminar-seminar apapun ya saya sering mengikuti apa-apa. Untuk sertifikat sih banyak banget gitu. Jadi nggak seperti jajarin penuh. Kalau di tembok udah kayak wallpaper itu mah. Iya kayak wallpaper. Jadi ya yang penting kita harus rendah hati jadi orang gitu. Sama siapapun gitu ya, jangan kebanyakan kan kita memang hairdresser begitu Pak Daniel. Saya juga gitu dulu awalnya, tapi lambat laut nggak bisa dia ternyata dia karena setiap orang pasti ada kelebihannya di sisi lain gitu, pasti punya kelebihan gitu. Yang penting kita gentleman mengakui memang dia bagus gitu. Gitu Pak Daniel. Mantap, pokoknya seneng banget Bu. Maksudnya hidup kita tuh udah pernah ini ya. Ketemu lah gitu, bisa kenalan sama bisa keliling bareng dulu ya, sempat juga kita keliling. Iya itu Pak Daniel juga ngalamin kita ya. Pertama kali Elgonnya Pak Daniel ya. Iya. Keliling kota, naik beca. Ke Padang ya. Aduh. Iya. Ya, ke Palembang. Ilmunya yang udah diberikan kepada tim Elgon juga. Ya semuanya kalau nggak ada Bu Made kita selalu bilang nggak mungkin ada Elgon ini di Indonesia ya. Jadi sekali lagi terima kasih banget untuk Bu Made. Semoga tetap bisa sehat selalu. Amin. Berkontribusi ya ke bidang rambut di Indonesia. Udah puluhan tahun, mungkin udah ribuan murid ya yang Bu Made bimbing dan ajar.
Udah pada sukses semua. Udah pada sukses lagi. Iya. Jadi anak-anak muda jangan mau kalah sama senior-senior kita ini yang luar biasa. Mari kita terus belajar, jangan merasa sombong, jangan ego-egoan ya. Kita cari ilmu sampai ke luar negeri pun kalau bisa ya. Dan kita maju terus kembangin supaya generasi berikutnya akan malah lebih baik ya dari yang sebelumnya kalau bisa gitu ya. Iya. Terima kasih ya. Satu tip lagi Pak Daniel. Ya, satu tip lagi. Siap. Satu tip lagi. Iya. Saya kan juga sering berhubungan technical dari luar Pak Daniel. Kita nggak kalah pinternya sama mereka. Kita nggak kalah. Kita oke. Jadi kita harus pede. Saya udah dampingi beberapa technical dari luar, dari beberapa produk. Bukan saya menyepelekan, nggak. Karena kita tahu persis rambut Asia bagaimana. Apalagi yang dari Eropa ya kan. Jadi kita nggak kalah. Kita keren kok. Number one juga deh untuk rambut ya. Gitu badannya. Mantap. Ingat ya, kita nggak harus pede dengan Indonesia. Oke. Iya, Pak Daniel. Makasih banget advice-nya Bu Made. Semoga nanti bisa udah nggak PSBB kita bisa kembali lagi, ketemu lagi. Iya. Ya. Ketemu lagi. Mantap. Iya. Terima kasih Bu waktu ini ya. Sama-sama. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.